Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita dipertemukan dalam pembelajaran matematika. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu diskriminan dan karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, Bapak kembali berpesan kepada para siswa dan santri untuk tetap bersemangat belajar, motivasi belajarnya ditingkatkan, dan tetap menjaga protokol kesehatan di rumah masing-masing. Yang pertama adalah diskriminan. Pada subbab persamaan kuadrat, kita telah mengetahui tentang cara melengkapkan kuadrat sempurna. Cara tersebut dapat diturunkan untuk memperoleh penyelesaian fungsi kuadrat. Ingat bahwa rumus penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah akar-akarnya itu x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2 dengan b pangkat 2 dikurang 4ac lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat sederhana, maka yang jadi diskriminannya yaitu b pangkat 2 dikurang 4ac. B pangkat 2 dikurang 4ac ini merupakan bagian dari persamaan yang beradalah bentuk akar. Jadi kita akan menyimpulkan bahwa ternyata diskriminan dari persamaan kuadrat adalah b kuadrat dikurang 4ac. Sekarang kita akan masuk di karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Ingat, hubungan koefisien dan nilai diskriminan fungsi kuadrat memiliki hubungan dengan grafiknya. Koefisien yang dimaksud di sini adalah koefisien dari x kuadrat atau nilai a. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan untuk gambar yang pertama. Gambar yang kedua berbeda dengan gambar yang pertama. Kemudian gambar yang ketiga. Dari ketiga gambar ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perhatikan untuk gambar yang pertama itu koefisien A-nya lebih besar daripada 0 dan nilai diskriminannya lebih besar daripada 0 sehingga gambarnya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Untuk gambar yang kedua, A-nya lebih besar daripada 0 dan nilai diskriminannya sama dengan 0 sehingga kurvanya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di 1 titik, ya. Sedangkan gambar yang ketiga, A-nya lebih besar daripada 0 dan D-nya kurang dari 0 sehingga kurva terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kemudian untuk gambar yang keempat dan gambar kelima dan keenam. Sekarang dia terbuka ke bawah.
Nah, ternyata kurva yang terbuka ke bawah itu dipengaruhi oleh A-nya. Ya. A-nya lebih kecil daripada 0. D-nya lebih besar daripada 0. Kurva terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Untuk gambar yang kelima, itu A-nya lebih kecil 0, D-nya sama dengan 0, maka kurva terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 1 titik. Sedangkan yang terakhir, A-nya lebih kecil daripada 0 dan D-nya lebih kecil daripada 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Nah, itulah tadi pembahasan kita untuk pagi hari ini. Adapun untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak kembali berpesan kepada para siswa dan santri untuk tetap bersemangat dan motivasi belajarnya terus ditingkatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.